sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel yang keren ini, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Saya mengingatkan, biasakan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim sebelum menonton tayangan ini. Semoga kita mendapat manfaat, mendapat nilai tambah, mendapat kebaikan dari tayangan ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, beri komen yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari tayangan ini. Terima kasih. Jazakumullah bil khair. Untuk topik berikutnya, sekarang kita masuk ke topik kurikulum. Saya persilahkan Mas Nino untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang terhormat. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai kurikulum secara singkat saja. Mohon dapat dibantu ditampilkan. Pertama, izinkan kami menyampaikan bahwa sebenarnya pengembangan kurikulum prototipe ini memiliki benang merah yang meneruskan kebijakan dan desain kurikulum-kurikulum sebelumnya, setidaknya sejak tahun 2004. Jadi ada beberapa hal pokok yang menjadi benang merah. Ya, tidak semuanya berubah, karena kadang-kadang ketika kita bicara tentang kurikulum, tendensinya, asosiasinya seolah-olah segalanya berubah, padahal sebenarnya ada hal-hal pokok yang kami lanjutkan, kami teruskan. Yang pertama adalah orientasi kurikulum yang holistik. Jadi ini kuat sekali ditegaskan di K13, halaman 37. Ya, orientasi holistik ini kuat sekali di K13 dengan adanya penegasan bahwa pembelajaran pendidikan itu harus mengembangkan anak didik secara utuh. Tidak hanya kemampuan akademiknya, tetapi juga non-akademik. Tidak hanya kompetensi kognitifnya, tetapi juga karakter yang ada dimensi-dimensi sosial, emosional, dan spiritual. Benang merah yang kedua adalah bahwa sejak tahun 2004, kita sepakat bahwa kurikulum itu harus mementingkan pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi bukan berbasis konten, yang penting itu bukan apa atau seberapa banyak yang diajarkan oleh guru, tetapi apa yang bisa dilakukan anak-anak dengan materi pembelajaran itu. Jadi kompetensinya jauh lebih penting dibandingkan kontennya. Benang merah yang ketiga adalah tentang perlunya melakukan kontekstualisasi dan personalisasi. Ini jelas sekali di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang membedakan antara kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum di tingkat nasional, dan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, yang harusnya lebih dinamis, lebih kontekstual, lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi adanya kurikulum, kerangka kurikulum di tingkat nasional ini menjadi kesamaan ya, yang mendefinisikan sistem pendidikan kita, tetapi kurikulum di tingkat operasional, di tingkat sekolah itu harus kontekstual, harus sesuai dengan situasi dan kebutuhan anak-anak. Di halaman berikutnya, karena itu tiga hal ini memang esensial bagi perbaikan pembelajaran, dan karena itu kami teruskan. Namun bagaimanapun memang adanya tambahan opsi kerangka kurikulum yang baru, kurikulum prototipe, itu menuntut perubahan dan adaptasi dalam sistem pendidikan kita. Karena itu ini perlu manajemen perubahan, perlu kita kelola dengan baik, dan karena itu kami menerapkan pendekatan yang bertahap dalam menerapkan kurikulum prototipe. Tahapan-tahapan ini tentu saja dimulai dengan evaluasi terhadap kurikulum 2013, yang kemudian di tahun 2020 kami melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum 2013. Ini yang kita sebut sebagai kurikulum darurat, sebagai respon cepat terhadap pandemi. Kemudian di tahun 2021 kemarin kami melakukan uji coba terhadap kurikulum prototipe di sekolah-sekolah
yang menjadi peserta program Sekolah Penggerak dan SMKPK. Dan baru di tahun ini, tahun 2022, kami akan melakukan penerapan kurikulum prototipe secara lebih luas ke sekolah dan madrasah yang berminat. Jadi ada opsi tambahan kerangka kurikulum prototipe yang dapat dipilih oleh sekolah dan madrasah. Selama 2 tahun ke depan, penerapan kurikulum prototipe itu akan kami monitor dan evaluasi untuk terus melakukan perbaikannya. Juga dalam 2 tahun ke depan sambil melakukan pelatihan dan pendampingan bagi guru, kepala sekolah melalui berbagai program, program sekolah penggerak, SMKPK, program guru penggerak maupun program-program yang lain, agar di tahun 2024 nanti ekosistemnya sudah cukup siap untuk mulai melaksanakan kurikulum prototipe secara nasional. Sudah ada cukup banyak guru, cukup banyak kepala sekolah, dan satuan pendidikan yang lebih memahami filosofi dari pembelajaran yang baru dan bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah-sekolah yang lain untuk melakukan perbaikan pembelajaran melalui penerapan kurikulum prototipe. Oke, berikutnya. Ini secara ringkas saja hasil evaluasi terhadap kurikulum 2013 yang sudah kami sampaikan sebelumnya juga. Satu poin terpenting yang ingin kami highlight di sini adalah bahwa jumlah kompetensi dan rinci dan detailnya materi yang ada di dalam kurikulum 2013 itu menjadi salah satu faktor yang menyulitkan guru untuk menerapkan tujuan dari kurikulum itu sendiri, pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi penggunaan diskusi, project based learning, problem based learning itu menjadi sulit dilakukan karena guru dibebani dengan terlalu banyak materi. Berikutnya. Nah, pentingnya penyederhanaan materi itu juga tampak jelas dari hasil evaluasi kami terhadap penerapan kurikulum darurat. Yang merupakan penyederhanaan dari K13. Hasil evaluasi ini setelah 1 tahun pandemi kira-kira, itu jelas menunjukkan bahwa hasil belajar anak-anak yang paling penting, literasi dan numerasinya, itu lebih bagus ketika sekolahnya menerapkan kurikulum darurat, kurikulum yang disederhanakan, dibanding dengan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Ini masuk akal karena sekali lagi guru bisa fokus pada materi yang esensial, tidak terlalu kejar tayang, dan bisa lebih memperhatikan kualitas proses belajar anak-anak. Dan manfaat positif ini bahkan hampir bisa menutup kerugian belajar, learning loss yang terjadi akibat pandemi. Nah, ini sekali lagi menegaskan pentingnya kita dalam mendesain kurikulum itu berfokus pada materi yang esensial, tidak terlalu membebani guru dengan banyaknya materi. Berikutnya. Selanjutnya, karena pertimbangan-pertimbangan tadi, kurikulum prototipe kami rancang untuk mendukung pemulihan kualitas belajar dengan meneruskan dan memperkuat 3 hal yang memang menjadi desain kurikulum sebelumnya. Yang pertama adalah penekanan pada penggunaan pembelajaran yang mendalam seperti project based and problem based learning untuk mengembangkan kompetensi dan karakter anak-anak. Yang kedua, supaya itu bisa terjadi, tadi materinya juga harus dikurangi, fokus pada materi yang esensial agar guru punya waktu untuk menerapkan pembelajaran yang mendalam. Dan yang ketiga adalah kami membuka beberapa kunci dalam regulasi kurikulum yang memungkinkan sekolah untuk lebih inovatif. Jadi ini disambut baik sekali oleh sekolah-sekolah yang selama ini sudah kreatif, sudah inovatif, namun masih harus ditagih dengan format-format dokumen, tagihan-tagihan yang sekedar untuk pemenuhan kewajiban administratif. Padahal praktiknya mereka sudah jauh lebih maju. Nah, ini kunci yang kami buka adalah pertama, jam pelajaran per mata pelajaran itu tidak lagi diharuskan per minggu tetapi dikunci per tahun. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran tagihannya itu tidak lagi per tahun tetapi per 2 atau 3 tahun. Sehingga sekolah bisa mengatur kecepatan atau ritme pembelajaran yang lebih tepat untuk peserta didiknya. Berikutnya. Beberapa implikasi yang kita mitigasi dari
penerapan kurikulum prototipe ini adalah pertama, implikasi pada jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Ada sebagian besar guru, terutama yang mengajar mata pelajaran umum, alokasi beban mengajarnya tetap, jadi tidak ada perubahan. Namun memang ada sebagian kecil guru yang jam mengajarnya, jam mata pelajarannya itu menjadi sedikit berkurang, dan solusinya bagi mereka adalah kita dorong untuk bisa memfasilitasi atau menjadi koordinator, fasilitator bagi pembelajaran-pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter. Ini akan bisa diakui juga sebagai pemenuhan jam mengajar sehingga tetap mendapatkan tunjangan profesi guru. Isu yang kedua adalah linearitas mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran yang tadinya tidak ada menjadi pilihan atau pilihan menjadi wajib. Karena itu kita juga menyusun regulasi supaya linearitas ini tidak menjadi masalah. Misalnya untuk informatika yang tadinya pilihan menjadi wajib, itu tidak harus diajar oleh guru yang memiliki gelar di bidang teknologi informasi. Kemudian isu yang ketiga adalah kapasitas guru dan sekolah yang masih bervariasi. Ini tentu bukan hal yang bisa kita selesaikan secara cepat, tetapi kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite pembelajaran dan juga memfasilitasi nanti adanya komunitas-komunitas belajar dan menyediakan platform teknologi untuk semua itu. Kemudian slide terakhir ini menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Huda, Pak Ketua. Pertama mengenai revisi PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini memang rujukan dan landasan bagi juga pengembangan kurikulum. Saat ini posisinya sudah menunggu pengundangan. Jadi harmonisasi sudah selesai kita lakukan dan sudah mendapatkan paraf para menteri. Seharusnya ini bisa diundangkan dalam waktu dekat. Salah satu poin yang terkait dengan kurikulum di sini adalah adanya penambahan pendidikan Pancasila sebagai muatan dan mata pelajaran wajib. Nah, kemudian kami juga sedang dalam proses memperbaiki Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya 4 SNP yang menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ini akan menjadi cantolan atau rujukan bagi semua kerangka kurikulum yang kita jadikan opsi bagi sekolah. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, dan ini betul dan valid pertanyaannya, ketika sekolah diberi opsi kerangka kurikulum, ada K13, kurikulum darurat, kurikulum prototipe, bagaimana kita menjaga standar ya, kesinambungannya. Dan jawabannya adalah semua opsi tersebut mengacu pada standar yang sama. Jadi SKL-nya sama, standar isinya sama, prinsip-prinsip proses pembelajarannya sama, prinsip penilaiannya juga sama. Kemudian Permendikbud tentang standar itu akan menjadi rujukan bagi terbitnya keputusan Menteri tentang kurikulum dan pemulihan pembelajaran. Ini regulasi yang kemudian memberi opsi pada sekolah untuk memilih kerangka kurikulum yang paling relevan, yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Dan kita juga sedang menata beberapa regulasi lain yang relevan, misalnya tentang linearitas guru yang saya sebutkan tadi, beban kerja guru, tentang akreditasi juga kita tata karena ini penting, jangan sampai kurikulumnya sudah lebih merdeka, tidak banyak tagihan-tagihan administratif, tapi ternyata asesor datang dengan format-format yang baku dan memberatkan secara administratif. Jadi dari sisi akreditasi dan evaluasi juga kita selaraskan. Tentu ada regulasi tentang buku teks nanti penetapannya, regulasi tentang PPDB yang terkait dengan tidak adanya penjurusan di SMA dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Saya rasa itu Pak Menteri, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu semua. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.